yang kita nikmati pada saat sekarang ini, di mana rumah kita dan jalanan yang kita lalui menjadi terang benderang. Namun, tidak demikian halnya dengan yang dirasakan oleh orang tua atau nenek kakek kita pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, mereka hanya menggunakan lampu yang terbuat dari minyak tanah yang dapat menerangi lebih kurang berjarak 2 meter. Apalagi pada zaman dahulu, ketika malam hari, suasana perumahan menjadi gelap. Namun, dari zaman ke zaman terjadi perubahan yang sangat pesat. Perubahan tersebut disebabkan oleh berkembangnya pengetahuan dan teknologi, sehingga secara tidak langsung mengubah pola atau kebiasaan dalam masyarakat. Berikut adalah contoh-contohnya. Sebelum ada teknologi, masyarakat menggunakan obor untuk penerangan. Kemudian sesudah ada teknologi, masyarakat mulai menggunakan lampu listrik untuk penerangan. Kemudian sebelum adanya teknologi, masyarakat menggunakan kompor arang untuk mensetrika. Setelah adanya teknologi, kemudian manusia mulai menggunakan setrika listrik untuk mensetrika. Kemudian sebelum adanya teknologi, masyarakat menggunakan kentungan atau pentungan untuk mengumpulkan orang, kemudian memberikan informasi. Setelah adanya teknologi, masyarakat kemudian mulai menggunakan pengeras suara atau speaker untuk memberikan informasi. Sebelum adanya teknologi, manusia menggunakan sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Kemudian, setelah adanya teknologi, manusia mulai menggunakan traktor atau mesin bajak untuk membajak sawah. Sebelum adanya teknologi, manusia menggunakan kuda untuk mengangkut beban. Setelah ada teknologi, manusia kemudian menggunakan truk untuk mengangkut barang. Kemudian, sebelum ada teknologi informasi, manusia mengirim surat untuk bertukar informasi. Namun, sesudah adanya teknologi, manusia mulai menggunakan handphone untuk bertukar informasi. Kemudian, sebelum adanya teknologi, manusia mempekerjakan orang lain untuk memanen padi. Namun, setelah adanya teknologi, manusia mulai menggunakan mesin pemanen padi. Begitulah contoh perubahan pola hidup masyarakat sebelum dan sesudah adanya teknologi. Dan masih banyak lagi contoh yang lain yang merupakan perubahan kehidupan masyarakat akibat ditemukannya teknologi baru yang dapat mempermudah dan memperingan kerja manusia. Contoh-contoh di atas mungkin masih dalam waktu yang relatif singkat bandingkan dengan kehidupan kita sekarang. Dan untuk memperkaya pengetahuan kita, mari kita simak perkembangan penggunaan roda berikut ini. Pada awalnya, manusia tidak mengenal roda. Dalam membawa barang, mereka hanya mengangkat atau menggotongnya secara bersama-sama. Kemudian, mereka mulai menggunakan kayu gelondongan untuk memindahkan barang yang berat. Lalu, pada 3000 tahun sebelum Masehi, di daerah Mesopotamia, manusia sudah menggunakan roda sebagai alat untuk memintal benang untuk membuat kain. Selanjutnya, pada 1500 tahun sebelum Masehi, manusia mulai membuat roda yang terbuat dari kayu. Namun, hanya diberi sumbu supaya dapat berputar. Kemudian barulah setelah Masehi, manusia mulai menggunakan roda yang terbuat dari kayu yang sudah menggunakan jeruji atau jari-jari yang digunakan sebagai roda kereta, kuda, dan sebagainya. Kemudian, tepatnya pada tahun 1839, Dunlop menemukan ban yang berisi angin seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini. Kemudian, penemuan-penemuan teknologi tentang ban juga telah mengalami berbagai perubahan. Salah satu contohnya adalah penggunaan ban tubeless yang tidak lagi menggunakan bagian karet,
di bagian dalamnya yang berguna sebagai penyimpan angin. Adik-adik sekalian, banyak perubahan pengetahuan dan teknologi yang kita lihat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Perubahan tersebut di samping memiliki akibat positif, juga membawa akibat negatif bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perubahan harus kita sesuaikan dengan agama, budaya, dan kehidupan yang ada di lingkungan kita. Sehingga dengan sikap demikian, perubahan yang terjadi mampu membawa dampak positif bagi kehidupan kita, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Berikut adalah dampak positif dan negatif perkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang tertentu. Pertama, di bidang ekonomi. Dampak positifnya, setiap orang dapat menjual barangnya secara online sehingga dapat mendatangkan banyak pembeli. Sementara, dampak negatifnya, orang yang tidak bisa menggunakan teknologi akan menjadi tertinggal. Kemudian, setiap orang dapat memperoleh informasi pekerjaan dengan mudah. Dampak negatifnya, orang yang tidak memiliki kompetensi akan menjadi pengangguran. Kemudian, dalam bidang pendidikan, dampak positifnya adalah mudahnya memperoleh informasi dan bahan pembelajaran. Sementara dampak negatifnya, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Kemudian, dampak positifnya, sistem pendidikan yang terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penduduk. Namun, dampak negatifnya adalah daerah yang terpencil akan menjadi semakin tertinggal. Baiklah adik-adik sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini.